Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita akan membahas limit aljabar, yang mana materi ini adalah materi matematika wajib kelas 11 IPA maupun 11 IPS. Nah, di sini apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi di sini kita akan belajar limit aljabar. Limit pada dasarnya itu disubstitusi nilainya. Kemudian dari hasil substitusinya nanti menghasilkan bentuk tentu ataupun bentuk tak tentu. Nah, bentuk tentu itu yang seperti apa? Bentuk tentu itu yang hasilnya adalah suatu bilangan. Ya, kayak 3/4, 2, min 2, dan seterusnya. Tapi kalau bentuk tak tentu, itu hasilnya disubstitusi adalah 0/0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Nah, kalau menemukan bentuk tak tentu atau yang salah satu hasilnya 0/0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, maka caranya adalah difaktorisasi ataupun dikali sekawan, bergantung bentuknya seperti apa. Nah, nanti di limit ini akan kita bagi menjadi 3 video. Pertama, tentang konsep limit, kedua nanti cara faktorisasi, ketiga adalah kali sekawan. Nah, pertama, konsep dari suatu limit, jika pada sebuah fungsi fx nilai limit kiri dan kanannya sama, maka nilai limitnya ada. Limit kiri disimbolkan dengan ini, min, limit kanan itu plus. Kalau misalkan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Nah, ini secara kalkulusnya ya, tapi sebetulnya nanti nggak seribet ini. Bahasanya, penulisan simbol-simbolnya nih paling ya, biar kalian pusing. Tapi nggak ribet sebetulnya. Nah, di sini misalkan kita mau menghitung limit x kuadrat min 1 per x min 1 dengan x mendekati 1. Di sini kita ambil limit dari kirinya dulu. Ini kakak jelasin dulu secara konsepnya ya. Jadi misalkan kita ambil karena mendekati 1, berarti kita ambil dari yang kurang dari 1 dari kiri, tapi dari kiri itu artinya kan kurang dari 1. Tapi mendekati 1 gitu. Nah, ternyata setelah hasilnya misalkan yang 0,9 dimasukin ke sini, ternyata menghasilkan angka 1,9. Ketika ini dimasukin, ternyata menghasilkan 1,99. Dan seterusnya, ternyata ketika 1 dimasukin itu 0/0. Ketika ini dimasukin limit yang dari kanan, artinya 1 lebih dikit, itu menghasilkan angka segitu. Oke? Nah, perhatikan angka-angka yang di sini. Angka yang di sini itu mendekati nilai 2 semuanya. Jadi, karena limit kirinya mendekati 2, kemudian limit kanannya juga mendekati 2, bisa dituliskan bahwa limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga nilai limit dari ini itu adalah 2. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kakak punya limit kayak gini, digambarin itu kayak gini. Limitnya mendekati 1, dari kiri itu nanti, pokoknya kalau digambar jadi begini, ini nilainya mendekati 2. Kemudian yang dari kanan itu mendekati 2 juga. Kenapa di sini bolong? Karena ketika 1 dimasukin ke sini, itu nilainya 0. Jadi makanya di sini bolong. Oke. Nah, dari sini karena limit kiri sama limit kanannya itu sama, yaitu mendekati 2, berarti nilai limit dari ini itu adalah 2. Kayak gitu ya, untuk konsepnya. Nah, sekarang kalau limit 1/x, gambar 1/x itu kan kayak gini grafik. Nah, ternyata limit dari 1/x dengan x-nya mendekati 0 dari kiri. 0 dari kiri itu artinya ini nih. Mendekati 0 tapi kurang dari di kirinya 0. Nah, min tak hingga karena di sini itu grafiknya tak terhingga sampai ke bawah. Yang ini plus tak hingga karena dia grafiknya naik. Berarti satunya min tak hingga, satunya plus tak hingga. Jadi nilai limit kiri sama limit kanannya itu nggak sama. Sehingga nilai limitnya itu nggak ada. Itu kalau secara konsep. Nah,
Gak semua limit itu ada nilainya ya. Yang ada nilainya itu kayak jawabannya 2, 3, 5. Gak semuanya ada kayak gitu. Nah, berikutnya ke sifat-sifat limit. Sifat-sifat ini nanti akan sering dipakai dalam perhitungan limit. Pertama, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Jadi kalau ada limit K dengan X mendekati C, nilainya adalah K. Nah, dari sini ini jawabannya adalah 4. Karena konstantanya itu adalah 4. Nah, kemudian sifat yang kedua, kalau ada limit X dengan X yang mendekati C, C-nya masukin aja ke X-nya. Kan limit pada dasarnya substitusi. Berarti jadinya C. Oh, berarti kalau kayak gini ya jadinya 2. Oke? Nah, yang ketiga, limit kalau ada konstanta di sini, gampangannya, konstantanya itu majuin aja jadi ke depan gitu. Di depannya limit. Berarti kalau ada kayak gini, itu menjadi sepertiga dikali limit sisanya. Limit X kuadrat dengan X mendekati 2. Nah, kalau mau dihitung, coba silakan dimasukin aja X-nya. Ini kakak baru mengenalin sifatnya aja, jadi kakak belum hitung-hitung. Nah, di sini sifat yang keempat itu kalau ada limit dari penjumlahan atau pengurangan suatu fungsi, berarti sama aja ngitung masing-masing limitnya, kemudian hasilnya ditambah atau dikurang. Berarti kalau ada seperti ini, itu akan menjadi kayak gitu. Oke, lanjut. Sifat yang kelima, kalau ada perkalian dari suatu fungsi, maka sama aja masing-masing fungsi dilimitin. Berarti kalau ada kayak gini, ini kan kali nih. Artinya sama aja kayak gini. Nah, yang berikutnya, kalau ada limit dari pembagian suatu fungsi, sama aja masing-masing fungsi dilimitin, terus dibagi. Berarti kalau ada kayak gini, itu sama aja kayak gini. Oke? Yang berikutnya, kalau ada pangkat, itu sama aja kayak gini nih. Limitnya masuk, kemudian dipangkatin semuanya di luar. Nah, kalau akar, sama aja. Akar sebetulnya sama pangkat kan sama. Cuma kalau akar pangkatnya pecahan. Nah, jadi sama aja akar dari limitnya ditaruh di dalam. Kayak gitu. Oke? Nah, contoh soalnya nih, kalau misalkan ada limit fx dengan x mendekati 2 nilainya 4, dx itu dengan x mendekati 2 itu 6, nilai limit yang A sama B itu berapa? Nah, ini kakak kasih contoh yang A. Pertama, kita terapkan sifat limit, yaitu karena ini pembagian, kita masing-masing limitin atas bawah. Karena ini penjumlahan, berarti kita pisahin limitnya kayak gini. Ini pengurangan, pisahin limitnya. Nah, setelah itu dimasukin, karena ini X pangkat 3 dengan X yang mendekati 2, berarti X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 tambah 6 kali per yang ini nilainya udah ada nih, 4. Berarti 4 dikurang limit 2X mendekati 2 tadi dengan sifat yang sama nilainya. Jadi kalau dihitung hasilnya 10. Kalau misalkan sudah bisa, nanti boleh skip langkah ini nih. Kalau udah bisa langsung masukin, oh ini mah langsung aja masukin. Berarti langsung ke sini nggak. Oke, nah silakan dihitung untuk nilai limit yang fix. Oke, nah berikutnya untuk contoh soal bentuk-bentuk limit itu kayak gini. Jadi pertama, dasar dari suatu limit itu disubstitusi dulu. Nanti hasilnya itu bakal bentuk tentu atau enggak. Kalau disubstitusi ternyata hasilnya adalah suatu bilangan, ini bentuk tentu itu adalah bilangan, ya udah berarti itu adalah nilai limitnya. Ini jawabannya 3/4. Gampang ya, tinggal disubstitusi atau masukkan bahasa yang lebih gampang. Nah, akan dicoba. Ini dimasukin 3-nya,
Terus nanti kan yang bawah jadi 7 min akar 3. Karena bawahnya akar, maka kalian kali sekawan. Kayak pas mengerjakan eksponen SMP. Baik, terima kasih untuk video 1 sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.